Ya, kita coba mulai dengan pembelajaran membangun kinerja dan keterampilan manajemen. Dua semuanya muncul PowerPoint-nya? Udah muncul? Muncul, Pak. Iya. Ya, terima kasih ya. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang membangun kinerja dan keterampilan manajemen. Ya, di sini ada informasi kepemilikan beberapa ciri dan keterampilan kemungkinan akan memberikan bahwa seseorang manajer atau seorang manajer menjadi efektif, sekalipun sebetulnya tidak bisa menjamin bahwa setiap pekerjaannya efektif. Seorang manajer yang memiliki ciri tertentu dapat menjadi efektif dalam situasi tertentu, tapi tidak efektif dalam situasi berbeda. Jadi ada ciri-ciri yang harus dimiliki atau pasti seseorang manajer dapat memiliki ciri-ciri tertentu di dalam dirinya. Sehingga sifat dan karakter yang dibangun tentunya menjadi penilaian bagi kita sebagai karyawan. Selanjutnya, inilah ciri keterampilan yang membedakan antara manajer pembimbing yang lain ya. Nah, dalam hal ini adalah manajer yang memiliki karakter yang baik. Yang pertama, cirinya adalah memiliki kepribadian menarik. Cirinya ya. Kemudian dapat beradaptasi dengan situasi apapun, dengan kondisi apapun. Kemudian waspada terhadap lingkungan sosial ya. Kemudian memiliki ciri ambisius yang berorientasi kepada keberhasilan. Memiliki ciri asertif, memiliki ciri kooperatif atau kerjasama, memiliki sifat tegas atau temperamen ya, konstan, artinya memiliki yang dalam menentukan kebijakan dan lainnya dia memiliki karakter tegas. Kemudian dapat diandalkan, dominan ya, memberikan motivasi kekuasaan terhadap para bawahannya atau rekan kerja. Kemudian energik ya, energik dengan tingkat aktivitas tinggi. Ini cirinya ya, cirinya. Barangkali kita juga memiliki ciri-ciri ini ya. Kemudian memiliki sifat gigih ya, tangguh, keyakinan diri, toleran terhadap tekanan ya. Karena manajer tentu memiliki tekanan-tekanan terhadap kebijakan yang harus diputuskan. Tentunya memerlukan ketegasan dan kebijakan yang tepat. Kemudian bersedia untuk mengambil tanggung jawab. Nah, ini nih ciri-ciri manajer yang efektif ya, memiliki manajer yang memiliki kemampuan luar biasa. Nah, buktinya apa dalam bidang keterampilan? Dia cerdas, ya, pandai, cerdas. Kemudian memiliki kemampuan, keterampilan dalam konseptual, kreatif, ya, diplomatis dan bijaksana dalam melakukan relationship, ya. Kemudian fasih berbicara, memiliki pengetahuan tentang pekerjaan, ya. Di apa yang menjadi tanggung jawabnya, mereka memiliki pengetahuannya. Kemudian teratur, ya. Dalam hal ini adalah kemampuan administratifnya. Kemudian persuasif. Jadi siap-siap penjaga hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya terampil secara sosial. Ya, berhubungan dengan siapapun, beliau sangat mudah. Nah, inilah ciri manajer yang mungkin tidak dimiliki oleh yang lain. Tentunya jika memiliki hal ini, ya,
Itulah manajer yang baik ya. Dan kemungkinan setiap manajer memiliki kelemahan, tidak sesempurna yang ditampilkan seperti ini. Tentunya kita sebagai rekan atau bawahan harus memaklumi. Kemudian ada aspek-aspek ciri dan efektif seorang manajer untuk membangun kinerja. Yang pertama adalah energik dan toleransi terhadap tekanan. Ya, ini memiliki kekuatan yang luar biasa, ya. Kemudian toleran walaupun dalam keadaan tekanan, ya. Jadi manajer yang memiliki tingkat efektivitas yang tinggi tentunya mampu ya memecahkan masalah walaupun dalam tekanan. Ya. Yang kedua, rasa percaya diri. Ya. Ini rasa percaya diri itu didukung dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki. Ya. Kita akan minder jika kemampuan kita tidak mumpuni, tidak mendukung. Oleh sebab itu, bahwa manajer yang memiliki percaya diri yakin bahwa dia memiliki kemampuan dan keterampilan yang mumpuni dalam bidangnya. Kemudian yang ketiga, mengendalikan diri internal. Dalam hal ini bisa menguasai ya lingkungan yang ada di dalam organisasi tersebut ya dari segala sisi ya, bisa mengendalikan masalah-masalah yang timbul ya, bisa mengendalikan dari berbagai sisi dan segi yang ada masalah dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri, terutama adalah pegawai-pegawai yang ada di bawah kendalinya. Kemudian memiliki kestabilan dan kematangan emosional. Ya, tentunya ini sangat penting karena situasi perusahaan yang mungkin dalam keadaan kolab atau mungkin keadaan tuntutan dari pemilik perusahaan yang tinggi, ya akan berpengaruh terhadap keadaan emosional, kematangan emosional, ya, sehingga kestabilan dan kematangan emosional harus dimiliki oleh seorang manajer, ya. Dan kita juga harus memiliki kematangan dan kestabilan emosional sehingga apapun informasi yang datang dari atasan ya terhadap kita tetap tenang ya. Kemudian memiliki integritas pribadi ya. Integritas kesatuan ya. Merasa bertanggung jawab atau memiliki terhadap organisasi ini penting ya. Jadi seseorang manajer yang memiliki integritas ya, ingin memajukan perusahaan, ingin meningkatkan kualitas dan mutu, tentunya bekerja keras ya untuk kemajuan integritas. Jika tidak memiliki ini, maka bisa jadi rahasia-rahasia perusahaan dibocorkan pada orang lain atau perusahaan lain ya, sehingga bisa jadi perusahaan rahasia kualitas dan sebagainya perusahaan itu bisa bocor terhadap orang lain. Tapi bagi para manajer atau para karyawan yang memiliki integritas tinggi terhadap perusahaan, tentunya akan menjaga rahasia kualitas perusahaan tersebut. Kemudian yang keenam, memotivasi kekuasaan. Ya. Apa maksudnya? Ya justru dengan kewenangannya, dengan kekuasaannya, manajer tersebut bisa mendorong kepada setiap karyawan ya untuk meningkatkan kualitas kinerja dalam mencapai target perusahaan yang telah ditetapkan. Ini penting ya. Jadi sebetulnya manajer itu bukan saja mengarahkan ya, tapi bagaimana mendorong para karyawan untuk memiliki kemampuan dan semangat kerja sehingga mencapai target perusahaan yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, orientasi kepada keberhasilan. Tentunya ya arahan visi misi yang telah ditetapkan sebelumnya menjadi tujuan utama ya
apa yang ditetapkan oleh perusahaan, produktivitas ya dan sebagainya tentu akan menentukan keberhasilan. Dalam hal ini tentu manajer harus membuat perencanaan yang matang ya, pembagian tugas fungsi pegawai yang telah ditetapkan sehingga apa yang harus dilakukan dengan mudah dapat diresapi dan dapat dilakukan oleh rekan kerja atau para karyawan. Kemudian yang selanjutnya yang 8, kebutuhan akan aplikasi. Seorang manajer harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan dan dapat diterima oleh karyawan. Ya. Jadi menyesuaikan diri sangat penting dengan lingkungan, terutama para karyawan. Jika dia bisa menyesuaikan diri, terutama keinginan ya karyawan, itu akan mudah kita menyampaikan informasi-informasi yang disampaikan, terutama tuntutan yang diberikan oleh perusahaan. Ya, jadi aplikasi menyesuaikan diri itu penting, ya, sehingga manajer tersebut diterima dengan mudah oleh para karyawan. Kemudian situasional dan efektivitas manajerial. Ya, tentunya ketegasan dapat dilakukan disesuaikan dengan kondisi dan situasi di mana perusahaan tersebut berada ya. Nah, para pemimpin juga ini penting sekali bagaimana mengatasi para pekerja yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang baik ya. Dan bagaimana menghadapi situasi dan kondisi karyawan yang lemah motivasinya ya, lemah dalam semangat kerjanya ya. Ini penting ya. Jadi para manajer hendaknya menyesuaikan dengan situasi kondisi itu ya. Sehingga jika kita melakukan tindakan yang benar, maka tentunya akan menghasilkan baik. Jika para pekerja misalnya kejenuhan dalam melakukan pekerjaan ya, nah tentunya apa yang harus dilakukan atau tindakan apa yang harus dilakukan oleh para manajer? Tentunya paling tidak ya mengadakan refreshing perusahaan mungkin ya dalam hari libur kemana supaya para pekerja dapat meningkatkan kinerjanya. Atau mungkin ya dalam permasalahan pegawai yang kita hadapi itu yang banyak utangnya misalnya pegawai. Nah, bagaimana mengatasi manajer jika ada di antara pegawai yang memiliki utang ya, nah, otomatis dalam kinerjanya tidak optimal ya. Nah, gimana mengatasinya? Maka harus dilakukan pendekatan-pendekatan untuk mengatasi hal tersebut sehingga tidak berdampak pada hasil produktivitas kerja. Ya, kemudian keterampilan manajerial terhadap kinerja. Ya, tentunya ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang manajer. Ya, tentunya diantaranya kemampuan, keterampilan dalam hal teknis. Ya, bagaimana seorang manajer memiliki kemampuan teknis supaya tahu ya apa yang dilakukan oleh para karyawan itu bisa terkontrol ya. Ya, kemampuan-kemampuan yang mendukung terhadap pekerjaan ya, alat dan sebagainya. Walaupun tidak harus melakukan, tapi paling tidak dia menguasai tentang hal-hal yang berkaitan dengan mungkin alat ya, secara teknis, peraturan. Di sini ada struktur, sistem manajemen, karakteristik karyawan ya, teknis ya, secara faktual. Nah, ini harus diketahui oleh seorang manajer. Kemudian pengetahuan tentang produk dan jasa organisasi seperti ya spesifikasi teknis ya, kekuatan dan keterbatasan dalam organisasi itu yang dimiliki, maka ini harus dikuasai oleh seorang manajer sehingga kita mampu memperbaiki dan meluruskan hal-hal yang tidak sesuai dengan jalan pekerjaan yang kita hadapi ya.